Orang-orang yang excellent ketika mereka berada di sebuah tempat pekerjaan, di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan yang baru, mereka akan meningkatkan standar yang lama. Orang-orang yang excellent akan membuat hal-hal yang tidak terlihat jadi kelihatan. Excellent people will bring the unseen errors to light. Banyak orang-orang yang ketika melihat orang lain lebih excellent, bisa mengerjakan yang terbaik, mereka malah jadi iri, mendengki, membenci. Dan saya mau kasih tahu, kebencian adalah akar dari kejahatan. Sebaiknya kita mengerjakan pekerjaan kita dengan yang terbaik. Harusnya kita menjadi terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik. Belajar lagi, mengembangkan diri. Jangan pernah nyaman dengan keadaanmu. Jangan pernah berlindung di kesuksesan masa lalumu. Orang-orang yang excellent itu mau ditegur, mau belajar, mau maju. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Promosi datang dari Tuhan bukan hanya sekedar karena seseorang cakap dalam pekerjaannya. Not only because they are excellent, tapi mereka punya hati yang luar biasa. Kerendahan hati untuk mau ditegur, mau dididik, mau diajar. Orang yang cerdas saja tanpa kerendahan hati dan karakter yang baik akan jadi jahat sekali. Tapi orang dengan karakter yang baik dan kecakapan dalam pekerjaan akan jadi orang yang luar biasa sekali. Orang-orang excellent mampu mengubah apa yang kacau jadi lebih baik. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang meletakkan standar yang baru yang belum pernah dikerjakan sebelumnya dan berani mengerjakannya 2 kali lipat lebih baik dari yang sebelumnya. Fokus bangun apa yang ada di tanganmu. Saya berdoa ketika Anda excellent, promosi itu datang dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kesempatanmu. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, tumpahkanlah isi hatimu ya Tuhan, supaya kami boleh belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Biar Roh Kudus boleh memimpin menit-menit ke depan. Setiap kami diberikan pewahyuan dan hikmat untuk menangkap isi hatimu. Berikan kasih karunia-Mu untuk kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang dipermuliakan dalam hidup kami. Amin. Saya akan share tentang being excellent, menjadi excellent di dalam Amsal 22 ayat ke-29. Saya ingin bacakan di terjemahan NKJV, New King James, berkata begini. Do you see a man who excels in his work? He will stand before the kings. He will not stand before unknown men. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dikatakan orang yang cakap dalam pekerjaannya, dalam terjemahan bahasa Inggris adalah a man who excels in his work. Ayat ini, Amsal 22 ayat yang ke-29, berbicara tentang promosi yang datangnya dari Tuhan bagi orang-orang yang excellent dalam pekerjaannya. Siapakah orang-orang yang excellent ini? Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang mau, willing to go extra miles. Orang-orang yang mau berjalan lebih daripada yang diminta. Dikatakan kalau ada orang yang meminta engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang mau melakukan yang terbaik melebihi kewajiban mereka. Those who are willing to do their best surpass their obligation. Orang-orang yang berani melakukan yang terbaik, bahkan mungkin melakukan ekstra lebih daripada yang mereka dibayar. Saya ingin bahas 3 hal tentang orang yang excellent. Orang-orang yang excellent ini sulit didapat. Kenapa? Orang-orang yang excellent ini mau melakukan lebih tanpa dibayar. Jujur, lebih mudah membayar orang untuk melakukan sesuatu daripada menemukan orang yang mau melakukan sesuatu tanpa dibayar. Oleh karena itulah, poin yang pertama, excellent people will set a new standard. Orang-orang yang excellent akan menciptakan sebuah standar yang baru. Orang-orang yang excellent ketika mereka berada di sebuah
tempat pekerjaan, di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan yang baru, mereka akan meningkatkan standar yang lama. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang excellent ini akan membuat orang-orang lama dengan standar yang lama kelihatan jadi buruk. Kenapa? Zaman terus maju dan berkembang. Teknologi terus berkembang. Orang-orang lama yang gak ngerti teknologi yang baru akan kelihatan ketinggalan zaman. Hari-hari ini pekerjaan yang paling banyak, lowongan-lowongan pekerjaan yang terbuka adalah orang-orang yang mampu mengelola dunia maya, dari mulai IT sampai video editor, content creator, digital marketer, dan sebagainya. Saat ini orang-orang yang tidak mau mengembangkan dirinya untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman akan ketinggalan. Anak-anak muda yang baru muncul dan mengerti teknologi dengan begitu hebat, mereka punya usaha yang mereka rintis dari hasil kreativitas. Sebuah bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka ciptakan hal itu dan sekarang berkembang. Orang-orang yang excellent akan menciptakan sebuah standar yang baru. Akan membuat orang-orang yang tidak mau berkembang, orang-orang yang tidak mau belajar mengikuti perkembangan zaman akan kelihatan jadi buruk. Orang-orang yang tidak mau memaksa dirinya untuk bekerja keras, belajar lagi, orang-orang excellent akan membuat mereka kelihatan useless, kurang menguntungkan bagi perusahaan. Bagaimana tidak orang-orang excellent ini membuat standar yang baru? Orang-orang excellent yang mau melakukan yang terbaik, tidak hitung-hitungan jam kerja, tidak hitung-hitungan berapa gaji yang dibayar. Mereka mengeluarkan yang terbaik, ide yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Mencapai target bahkan jauh melebihinya. Mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan ada sesuatu yang lebih baik yang bisa dikerjakan. Mereka memperlihatkan ada cara-cara yang lebih baik. Ada hasil yang lebih baik yang bisa dicapai. Sementara orang-orang yang nyaman dengan posisinya, nyaman dengan gajinya, nyaman dengan kerjaannya yang rutin dan sama, happy enough with the salary, target pas. Mereka nggak ada tantangan untuk upgrade diri dan belajar lagi. Saya pernah bilang gini ke staf saya, tidak enaknya maintaining staf lama adalah gajinya naik terus tiap tahun, tapi kerjaannya sama terus. Kalau gaji naik, harusnya kinerja kerja pun semakin baik. Harusnya dengan bertambahnya gaji, tanggung jawab yang dipercayakan harusnya semakin lebih. Orang-orang yang excellent akan membuat standar yang baru di sebuah tempat. Karena ketika dia memperlihatkan karya-karyanya yang lebih baik dari yang sebelumnya, pemimpin-pemimpin akan menyadari itu dan pasti terkejut. Termasuk rekan-rekan kerjanya juga pasti akan terkejut bahwa ternyata hasil itu bisa dicapai. Nah, masalahnya timbul di poin kedua. Orang-orang yang excellent itu seperti terang yang begitu bercahaya. Light will show spots. Artinya, cahaya itu akan membuat cacat-cacat itu kelihatan. Hal-hal yang kurang baik jadi kelihatan. Contoh, kalau kita melihat seseorang dari jauh, kita tidak bisa melihat ada apa di wajahnya. Tapi begitu wajahnya diterangi dengan cahaya dari jarak dekat, akan kelihatan, oh ternyata ada jerawat, oh ternyata ada freckles, dan lain sebagainya. Cahaya akan memperlihatkan kekurangan yang ada. Light will bring the unseen errors to light. Orang-orang yang excellent akan membuat hal-hal yang tidak terlihat jadi kelihatan.
Matius 5 ayat 15 berkata begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang yang jadi terang akan menerangi semua orang yang ada di sekelilingnya dan membuat orang-orang yang tidak efektif hidupnya, orang-orang yang tidak melakukan yang terbaik, jadi ketahuan. Excellent people will bring the unseen errors to light. Kesalahan-kesalahan jadi terlihat sejak orang-orang yang excellent ini muncul. Karena ketika orang excellent muncul, dia selalu mengerjakan yang terbaik. Orang yang hitung-hitungan jam kerja, orang-orang yang kerja asal-asalan, jadi kelihatan kinerja kerjanya yang buruk. Ayub 34 ayat 22 berkata begini, tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Seperti halnya promosi itu datang dari Tuhan, demikian juga kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang kita sembunyikan, itu tidak bisa terus disembunyikan. Kita tidak bisa menipu Allah. Lama-lama orang akan tahu kalau kita kerja tidak dari kemurnian hati. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak tulus, orang akan tahu. Waktu akan menguji semuanya. Saya cerita tentang salah satu staf kami. Sebelum ada dia, tim yang ada ini kelihatan kerja keras, sering lembur, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba keberadaannya membuat posisi yang lain itu jadi kelihatan tidak baik. Kenapa? Karena apa yang kami minta dia kerjakan, dia bisa kerjakan jauh lebih banyak dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Target yang kami berikan kepada tim ini, per orang katakan harus bikin 8. Dia bisa bikin 18 atau 16. Jauh melampaui yang lainnya. Dalam kurun waktu yang sama dan dengan gaji yang sama, orang ini mengerjakan 2 kali lipat daripada yang lainnya. Kenapa? Karena nggak hitung-hitungan jam kerja, karena dia terus berpikir kreatif, karena dia terus lakukan yang terbaik. Yang terjadi, karena dia begitu excellent dalam apa yang dia kerjakan, yang lain jadi kelihatan cacatnya. Orang yang nyaman-nyaman kerja hanya bikin 5 dan 8 ini jadi kelihatan cacatnya. Karena ternyata sebenarnya dengan waktu yang sama mereka bisa mengerjakan 2 kali lipat. Itu yang kami tidak pernah ngerti. Nah, orang-orang yang excellent, yang pertama tadi, berani mengerjakan lebih daripada kewajibannya. Dan yang kedua, kehadirannya akan membuat cacat-cacat di sekitarnya kelihatan. Orang-orang yang gak mengerjakan dengan hati, gak mengerjakan yang terbaik, jadi kelihatan ketika orang excellent muncul. Dan yang terakhir, kehadiran seorang yang excellent ini akan menimbulkan iri hati. Pengkhotbah 4 ayat 4 berkata begini, dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dikatakan segala jeripayah dan kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Tentu di dalam sebuah tim akan ada kompetisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Kompetisi yang sehat adalah begini. Kita fokus kepada apa yang dipercayakan di tangan kita. Kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa, tanpa berusaha menjatuhkan siapapun.
Tentu orang yang excellent ini ketika dia fokus melakukan yang terbaik, going extra miles, dia tidak punya motivasi untuk menjatuhkan orang-orang di sekelilingnya. Tapi apa yang dia lakukan dengan pekerjaannya menghasilkan karya-karya terbaik yang menjadi sebuah standar yang baru yang membuat orang-orang lain kelihatan kurang baik. Di dalam kompetisi tim seperti ini harusnya bisa berjalan sehat ketika tim yang lain melihatnya dari sisi yang positif dan mereka merasa tertantang untuk juga melakukan yang terbaik, bahkan kalau bisa lebih baik. Tapi dalam kondisi yang negatif, orang yang iri hati malah mendengki dan berusaha menjatuhkan orang-orang yang excellent. Di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat, dalam kisah Kain dan Habel, Anda tentu pernah dengar kisah ini di mana Kain mempersembahkan hasil pertama dari hasil kebunnya kepada Tuhan. Tetapi kemudian di ayat keempat dibilang gini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di ayat kelima, kita bisa lihat bahwa Kain merasa marah karena korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Sementara di depan matanya sendiri dia melihat Tuhan mengindahkan korban persembahan adiknya, yaitu Habel. Hal ini tentu membuat iri hati. Itulah yang menjadi alasan Kain membunuh Habel. Banyak orang-orang yang ketika melihat orang lain lebih excellent, bisa mengerjakan yang terbaik, mereka malah jadi iri, mendengki, membenci. Dan saya mau kasih tahu, kebencian adalah akar dari kejahatan. Kita harus bereskan iri hati kita terhadap orang. Dan sebaliknya, daripada kita iri, sebaiknya kita mengerjakan pekerjaan kita dengan yang terbaik. Harusnya kita menjadi terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik. Belajar lagi, mengembangkan diri. Jangan pernah nyaman dengan keadaanmu. Jangan pernah berlindung di kesuksesan masa lalumu. Orang-orang yang excellent itu mau ditegur, mau belajar, mau maju. Staf yang excellent di kantor kami adalah staf-staf yang meskipun saya tegur dengan keras, dia tetap mau rendah hati untuk minta maaf dan belajar terus. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Promosi datang dari Tuhan bukan hanya sekedar karena seseorang cakap dalam pekerjaannya. Not only because they are excellent, tapi mereka punya hati yang luar biasa. Kerendahan hati untuk mau ditegur, mau dididik, mau diajar. Orang yang cerdas saja tanpa kerendahan hati dan karakter yang baik akan jadi jahat sekali. Tapi orang dengan karakter yang baik dan kecakapan dalam pekerjaan akan jadi orang yang luar biasa sekali. Jangan pernah iri hati kepada perkenanan Tuhan atas hidup orang lain. Kadang-kadang ketika kita marah sama orang, bukan tentang apa yang mereka lakukan sama kita. Sebenarnya, bagaimana kita harus berurusan dengan hati kita sendiri. Jangan iri hati melihat kesuksesan orang lain. Galatia 6 ayat yang keempat berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan menasihatkan kita dalam Galatia 6 ayat yang keempat agar kita menguji pekerjaan kita sendiri dan bukannya melihat keadaan orang lain. Ayo jangan fokus menilai hidup orang lain. Jangan buang waktu menilai, menghakimi pekerjaan orang lain. Mari uji pekerjaan kita sendiri. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 8 berkata begini, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing
akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kita masing-masing akan menerima upah dari pekerjaan kita sendiri dan bukan pekerjaan orang lain. Lebih baik kita fokus kepada apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, daripada kita ngurusi hidup orang lain, menghakimi dan menilai kerjaan orang lain. Lebih baik kita fokus bangun pekerjaan kita, pastikan kita melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengar baik, pada akhirnya dalam 1 Korintus 3:12 dikatakan begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Upah Tuhan datang kepada orang-orang yang bekerja dan melakukan pekerjaannya bukan asal-asalan saja. Pekerjaan kita masing-masing, entahkah kita bangun dengan nilai-nilai yang benar atau di atas kebohongan, di atas kemalasan, di atas alasan-alasan, atau kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, kita menaruh pikiran, tenaga, dengan sungguh-sungguh berani bayar harga, kita bangun itu dengan emas dan perak, semuanya akan diuji oleh api, kata firman Tuhan. Semuanya akan terbukti di pada hari Tuhan. Dan kita semua masing-masing harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan kita juga akan diuji. Kalau pekerjaan kita itu tahan uji, dikatakan firman Tuhan, kita akan mendapat upah. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saya sangat senang dikirim Tuhan orang-orang yang excellent. Orang-orang yang bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan apapun, dia setia dalam perkara sekecil apapun. Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya menilai orang itu dari bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya yang kecil-kecil. Karena dia bisa dipercaya dalam hal kecil, kami berikan kepercayaan yang lebih besar. Dia menunjukkan kemampuannya mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami percayakan. Orang yang dipromosi pastilah orang yang mampu mengerjakan lebih. Karena kami lihat dia mampu mengerjakan lebih banyak, kami angkat lagi dia dan berikan kepercayaan lagi yang lebih besar. Dan persis sama, dia kerjakan dengan yang terbaik dan dia mengerjakannya dengan jauh lebih baik. Orang-orang yang ingin dipromosi oleh Tuhan, orang-orang yang ingin dipercaya lebih oleh pemimpinnya, orang-orang yang ingin diberikan gaji lebih, harus menarik kapasitasnya. Tidak hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi terus terpacu untuk berkembang dan menjadi excellent. Orang-orang excellent mampu mengubah apa yang kacau jadi lebih baik. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang meletakkan standar yang baru, yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, dan berani mengerjakannya 2 kali lipat lebih baik dari yang sebelumnya. Fokus bangun apa yang ada di tanganmu. Saya berdoa ketika Anda excellent, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.